Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa afdhalus salam ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita tentang teologi Islam, tentang pembahasan yang sangat penting, tentang pembahasan yang akan merubah pola hidup kita, yang akan memberikan nilai dalam kehidupan kita. Kehidupan tanpa didasari dengan pandangan tentang dunia yang benar, maka kehidupan tersebut tidak memiliki nilai sedikit pun. Oleh sebab itu, Islam datang mengajarkan kepada kita bahwa nilainya kehidupan seseorang terletak di keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian dialah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, hamba yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki ma'rifah yang benar dan kita harus melaksanakan dan menerapkan ma'rifah ini dalam kehidupan kita. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah membahas berbagai tema, berbagai macam tauhid, mulai dari konsep tauhid dzati, af'ali, sifati, dan kita juga sudah membahas tentang tauhid secara praktis. Artinya dalam kehidupan kita selayaknya konsep-konsep tauhid yang kita pelajari diterapkan dalam semua kegiatan kita, dalam semua amal kita. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tauhid dalam pujian, artinya kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dan hanya Dia yang layak untuk dipuji. Kalaupun sesama kita, makhluk-makhluk di sekitar kita itu memiliki keindahan dan layak dipuji, sebenarnya keindahan ini dan kelayakan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengulas tentang tauhid dalam doa. Tauhid dalam doa mengajarkan kepada kita kalau kita ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya dalam salah satu ayat yang telah kita singgung, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berdoa kepada selain dari dirinya. Kenapa? Karena
selain daripada diri Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun pengaruh dalam alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pengaruh dalam alam semesta. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas salah satu tauhid praktis, yaitu tauhid dalam ketaatan. Taat berarti berhubungan dengan perbuatan kita, dengan keyakinan kita, dengan hati kita. Kata taat bukanlah kata yang asing bagi telinga kita. Kenapa? Karena kehidupan sosial kita bangun di atas kata taat. Terkadang kalau kita berbicara tentang atasan dan bawahan, kepala dan karyawan, maka pasti kita akan mendengar kata taat. Kita akan gunakan kata taat. Yang di bawah harus mentaati yang di atas. Kata taat berarti berhubungan dengan perintah. Kata taat berarti berhubungan dengan anjuran-anjuran yang sampai kepada kita, yang ditujukan kepada kita. Kalau ada teman kita yang berikan petunjuk kepada kita, maka kalau petunjuk ini adalah petunjuk yang benar, maka kita harus mentaatinya. Kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh teman kita. Jadi kata taat bukanlah kata yang asing bagi telinga kita. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Taat berarti kita melakukan apa yang diinginkan oleh orang lain. Ketika kita berbicara dalam dunia militer, maka seorang prajurit harus mentaati apa yang diperintahkan oleh kepalanya, oleh pemimpinnya. Dengan kita mengetahui bahwa kata ini bukanlah kata asing, dan seringkali kita menggunakan kata ini untuk bisa menjalankan roda kehidupan sosial kita. Karena inilah pembahasan tauhid dalam ketaatan adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Apakah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus bertauhid dalam ketaatan juga? Kemudian kalau kita harus bertauhid kepada Allah dalam ketaatan, maka bagaimana kita menjelaskan tentang kolerasi antara tauhid ini dengan ketaatan yang kita sering lakukan di kehidupan kita? Maka mari kita bersama-sama membahas tentang tauhid dalam ketaatan, sehingga kita menjadi seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang sempurna. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang urgensitas daripada pembahasan tauhid dalam ketaatan. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak mengetahui tentang pentingnya pembahasan ini, maka pastilah
dalam dirinya tidak ada rasa semangat, tidak ada motivasi untuk mendalami tauhid ini. Dan boleh jadi seseorang yang tidak mengetahui tentang pentingnya tauhid ini dalam kehidupan kita, dia akan mengatakan, buat apa kita membahas tauhid dalam ketaatan? Kita membuang-buang waktu kita saja. Banyak pembahasan yang lebih penting daripada tauhid dalam ketaatan. Kenapa kita meluangkan waktu untuk membicarakan tauhid ini? Oleh sebab itu, pembahasan yang sangat urgen sebelum kita masuk kepada tauhid dalam ketaatan itu sendiri, pembahasan ini adalah pembahasan tentang urgensitas, pentingnya membahas tentang tauhid dalam ketaatan. Urgensitas yang pertama daripada tauhid ini adalah bahwa tauhid ini berkaitan secara langsung dengan perbuatan manusia dan kehidupan manusia. Ketika manusia adalah makhluk yang sosial, maka ketika mereka menjalin hubungan dengan orang lain, pasti akan menemukan kata taat. Salah satu dari kita mengatakan, kamu harus taat kepada saya. Kamu harus melakukan apapun yang saya katakan. Kenapa? Karena bangunan sosial itu dibangun atas dasar saling keterkaitan. Bangunan sosial itu dibangun di atas hubungan antara individu-individu masyarakat. Ketika dibangun atas dasar hubungan individu-individu masyarakat, maka pasti terdapat kata taat. Makanya harus kita bahas, apakah ketika kita taat kepada orang lain atau kita memerintah orang lain untuk melakukan apa yang kita katakan, apa yang kita suruh, apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang benar? Apakah perbuatan ini tidak berseberangan dengan tauhid kepada Allah? Apakah perbuatan ini bukan sebagai bentuk pengakuan akan kemandirian kita di kehidupan manusia? Padahal kalau kita merujuk kepada pembahasan sebelumnya, bahwa zat yang mandiri, zat yang layak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita melihat bahwa seluruh kesempurnaan milik Allah, maka sudah ada gambaran bahwa seluruh perbuatan kita seharusnya dan selayaknya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada dari kita yang berhak untuk memerintah orang lain. Kenapa? Karena kedudukan kita sama. Saya dengan Anda dengan teman saya itu memiliki kedudukan sama, sama-sama makhluk, tidak ada yang lebih unggul. Kalau tidak ada yang lebih unggul, apakah mungkin salah satu dari kita layak untuk menjadi seorang yang memerintah orang lain? Inilah salah satu bentuk atau salah satu urgensitas daripada pembahasan tauhid dalam ketaatan. Kita ingin berusaha menghubungkan perbuatan kita dengan konsep-konsep tauhid yang sudah kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha sempurna dan seluruh keindahan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seluruh keindahan milik Allah dan seluruh apa yang ada di alam semesta adalah milik Allah, dan Allah adalah zat yang paling atas, maka sudah selayaknya seluruh perbuatan kita peruntukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita di kehidupan kita memakai kata taat dan ada perintah. Jadi ada kata perintah untuk orang lain.
Disinilah perlu kita bahas apakah pekerjaan ini atau amalan ini bertolak belakang dengan konsep-konsep tauhid yang telah kita bahas bersama. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, bahwa tauhid dalam ketaatan akan mengarahkan kita bagaimana menilai seseorang. Ketika kita menilai seseorang berlandaskan tentang tauhid ini. Dan insya Allah kita akan membahas lebih detail tentang organisitas yang kedua ini di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.